Bayangkan Alif Fikri itu nggak baca kitab kuning, tapi dia nonton anime sampai subuh. Kira-kira dia masih bisa lulus S2 di Amerika dan Inggris nggak ya? Ini serius ya, jadi Alif Fikri, tokoh utama Negeri 5 Menara, santri yang kerjanya siang malam mengaji, kita pindahin ke tahun 2026. Kita bikin dia wibu. Jadi kamarnya penuh figur, lock screen-nya Naruto, dan malamnya bukannya tahajud, tapi maraton Jujutsu Kaisen sampai matanya merah. Dan jawabannya mungkin bakal mengubah cara kamu ngelihat mimpimu sendiri. Karena nanti di akhir video ini, saya akan kasih satu sistem yang saya pakai sendiri. Dari pondok di desa yang terpencil, sampai akhirnya tinggal di London dan Washington DC. Jadi, tonton sampai habis. Buat yang belum kenal, saya Ahmad Fuadi, saya penulis novel Negeri 5 Menara. Lalu Alif itu siapa? Alif itu tokoh yang saya ciptakan dari banyak pengalaman hidup saya sendiri. Woi Nandai, jangan lah makan talingoang. Diluluin dah. Jangan lului lah. Alif tidak nemu sob pesantren. Alif! Manjada wajada. Manjada wajada. Alif itu anak dari Danau Maninjau, Sumatera Barat. Awalnya dia nggak mau masuk pesantren. Mimpinya masuk SMA favorit, menjadi seorang engineer, merantau jauh. Tapi ibunya bilang, kamu nggak boleh masuk SMA, kamu harus masuk pondok. Alif nggak mau, tapi akhirnya dia harus menurut dengan setengah hati. Di Pondok Madani ini, Alif bertemu dengan teman-teman akrabnya yang mereka menyebut dirinya Sahibul Menara. Ini 6 orang anak datang dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka suka ngumpul di bawah menara masjid setiap sore, melihat awan, membayangkan impian mereka nanti akan menjadi siapa, dan mereka punya sebuah moto hidup yang mengubah perjalanan mereka, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Lalu pelan-pelan Alif yang tadinya terpaksa itu berhasil akhirnya kuliah jauh sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, menyelesaikan S2, traveling ke puluhan negara. Alif yang dulunya menulis impiannya di kamar asrama pesantren, percaya sama satu kalimat, dan kalimat itu jadi kenyataan. Nah, itu Alif yang kita kenal. Oke, sekarang kita geser dia ke alternate universe. Tahun 2026, Alif bukan di Pondok Madani, kita pindah dia menjadi anak SMA negeri di Jaksel, Jakarta Selatan. Kamarnya gimana? Kamarnya poster Naruto ada di dinding. Spotify-nya isinya soundtrack anime semua. Mulai dari Unravel-nya Tokyo Ghoul sampai opening Solo Leveling. Grup chat-nya itu bukan diskusi hafalan lagi, tapi debat panas siapa karakter terkuat sepanjang masa, yang paling OP. Dan tiap malam dia selalu bilang, 1 episode lagi. Dan saya ngomong ini bukan buat ngejudge atau menghakimi, justru sebaliknya. Saya kagum banget sama dedikasi seorang wibu. Kamu tahu nggak? Konon ada wibu yang hafal 1100 episode One Piece secara kronologis. Lalu bisa ceritain setiap karakter tanpa buka Google dan AI. Ini daya ingat luar biasa. Ini konsistensi yang mungkin ngalahin banyak orang dalam hal apapun. Saya juga pernah dengar ada anak muda yang hafal semua jurus Jujutsu Kaisen, tapi nggak hafal rumus dasar buat ujian besok. Saya bilang, masalahnya ini bukan otak dia jelas jalan. Buktinya dia ingat semuanya. Masalahnya ada di tempat lain. Jadi, kalau Alif versi wibu ini punya mimpi yang sama, S2 ke Eropa, ke Amerika, apa yang perlu dilakukannya? Apa yang harus dihilangin dari hidupnya dibanding Alif yang di pesantren? Jawabannya bukan buang animenya, tapi menghadirkan satu kata yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa.
Nah, kita coba bandingin nih dua Alif nih pelan-pelan. Alif santri bangun jam 4 subuh. Bukan karena dia superhuman, bukan karena willpower-nya sekeras baja, tapi karena selalu ada lonceng. Ada lonceng pagi, ada kakak pengurus asrama yang teriak di lorong asrama. Ada jadwal yang maksa dia bangun dari kasur tipisnya. Mau dia semangat apa enggak harus bangun. Jadi dia subuh berjamaah, ngaji, ada morning vocabularies, pergi sekolah, ekstrakurikuler, belajar malam di aula, tidur jam 10 malam. Besok ulangi, repeat 7 hari seminggu. Nah, ini bukan disiplin, ini sistem yang memaksa disiplin jadi nyata. Ada pembiasaan lahir batin, ada pembiasaan yang kuat buat membangun habit, building habits. Jadi di sini kita lihat ada olah fisik dan olah batin melalui ibadah. Sekarang kita lihat Alif Wibu. Dia mungkin bangun jam 7, tergantung jam berapa semalam dia berhenti nonton. Alarmnya bisa bunyi 3 kali, di snooze terus. Ke sekolah mungkin karena harus, bukan karena mau. Pulang jam 2 siang dan sampailah pada satu titik. Titik kebebasan dimulai. Mau nonton anime? Bisa. Mabar? Bisa. Mau doom scrolling TikTok 3 jam? Sangat bisa. Tapi tunggu dulu teman-teman, sebelum kamu kira saya nyalahin wibu atau bilang anime itu jelek, dengerin ini dulu, ini penting. Bedanya, dua Alif ini bukan di hobinya. Bedanya Alif santri hidup di dalam sistem yang maksa dia konsisten setiap hari. Alif wibu hidup di kebebasan total, tapi tanpa struktur apa-apa. Dan ini yang jarang orang sadar. Kebebasan tanpa sistem itu bukan kebebasan sebenarnya. Itu chaos yang diselimutin kenyamanan. Dan chaos itu licik. Dia nggak datang sebagai bencana, dia datang sebagai nanti aja. Sebagai nggak apa-apa deh sekali ini. Sebagai satu episode yang diam-diam beranak pinak jadi 5, jadi 10 tanpa batas. Jadi saya ngalamin ini sendiri. Waktu pertama kali pindah ke Washington DC buat kuliah dan kerja sebagai wartawan, tiba-tiba nggak ada lagi jadwal seperti di pesantren. Nggak ada jaros atau lonceng, nggak ada tuh ustadz yang ngebangunin. Saya bebas sepenuh-penuhnya. Dan tahu apa yang kejadian di awal-awal itu? Jadwal saya berantakan. Bangun pagi yang biasanya sebelum subuh mulai agak kesiangan. Kerja ya kadang kurang persiapan karena tidurnya larut. Nah, kebebasan itu bukannya membebaskan saya, malah bikin saya lumpuh pelan-pelan. Sampai saya sadar satu hal, saya harus kembali bangun sistem saya sendiri seperti dulu. Dan sistem pertama yang saya bikin sederhana aja. Balik lagi ibadah tepat waktu, bikin jadwal harian yang jelas, menulis jurnal tiap hari. Ini bukan karena saya rajin banget, tapi karena saya sadar kalau nggak dipagerin sama hal-hal seperti ini, seharian hidup saya bakal bocor kemana-mana, mubazir waktunya. Nah, jadi gini teman-teman, dua Alif ini punya otak yang sama pinternya, punya mimpi yang sama besarnya, pingin kuliah jauh ke luar negeri, pingin traveling melihat dunia. Yang satu nyampe, yang satu enggak. Bedanya bukan karena bakat, bukan rezeki, bukan hobi. Bedanya cuma satu. Yang satu hidupnya punya sistem dan pegangan spiritual. Yang satu hidupnya diserahin ke moodnya, gimana perasaannya waktu itu, mengalir saja tanpa arah. Dan percaya sama mood itu sebetulnya fondasi yang rapuh buat naruh mimpi kita yang besar itu. Ini yang saya sebut dream system. Kalau di buku saya itu disebut impian bibit kenyataan. Dan ini yang bikin Alif Fikri, mau versi dia santri atau wibu, bisa dan mungkin untuk kuliah S2 di luar negeri.
Nah, dream system ini bukan motivasi ya, bukan quotes cakep di Instagram yang kita likes terus besok lupa. Dream system punya 3 hal. Jadi sesederhana itu aja. Iya, sederhana. Gampang nggak? Enggak. Karena ini 3 hal yang memisahkan orangnya yang mimpinya bisa jadi kenyataan dan orang yang mimpinya cuma jadi caption story. Jadi 3 hal itu apa aja? Pertama ya, tujuan yang spesifik. Jadi nggak cukup nih pengen sukses. Otak kita itu nggak ngerti nih kata sukses, terlalu blur, terlalu kabur. Tapi ganti, saya mau S2 di luar negeri sebelum umur 27. Nah, makin tajam tujuannya, makin kuat tarikannya. Jadi impian itu bibit kenyataan, teman-teman. Kita pancing dengan tujuan spesifik. Tujuan yang tidak jelas menghasilkan usaha yang juga kurang jelas. Biar lebih jelas gimana? Tulis. Jadi nggak cuma ada di kepala, tapi di kertas, di notes, di HP, dimanapun yang kira-kira kita bisa lihat tiap hari. Yang nggak jelas di kepala, yang masih gaib di kepala itu menjadi jelas dan fisikal ketika ditulis. Yang kedua, ritual harian yang kita desain dengan jelas, dengan sadar. Kalau di pesantren, ritualnya udah sangat jelas. Kalau di luar pesantren, kamu harus bikin sendiri. Nah, kabar baiknya buat Alif Wibu nih, kamu sebetulnya tetap boleh nonton anime, tapi coba kita taruh dia sebagai reward. Jadi setelah kamu ngerjain bagian yang susah, udah selesai tugas-tugas utama, jadi bukan sebagai pelarian dari bagian yang susah. Kita pecah mimpi kita jadi langkah kecil harian. Kita centang tiap hari. Celebrate quick win. Itu menyenangkan banget. Nah, yang ketiga ini tentang circle, teman-teman ya. Lingkungan yang kita pilih secara sadar. Kalau di pesantren, kami beruntung ya. Semua orang di sekitar kita, ribuan orang itu tujuannya hampir sama. Ingin maju, ingin belajar. Jadi ikut keseret naik tuh. Tapi kalau di luar, kita harus milih lingkungan sendiri. Dan yang paling sering kita lewatin, konten yang kita konsumsi tiap hari, termasuk anime, YouTube, TikTok, itu bagian sebetulnya dari lingkungan mental kita. Karena itu follow-lah orang yang kira-kira bikin kita pengen belajar, pengen maju. Bukan cuma yang bikin kamu ketawa 5 detik, habis itu lupa. Jadi pertanyaan jujur aja, environment itu ngedorong kita maju apa enggak? Atau meninaboboin kita dalam kenyamanan? Dan tahu nggak, yang bikin saya kaget itu setelah dilihat-lihat, filosofi manjada wajada yang saya pahami di pesantren itu ternyata ada persis di Naruto. Kalau kita lihat di Naruto episode 1, dia bisa dibilang gagal total. Nggak jelas, nggak bisa jurus dasar, bahkan orang sedesa mengejek dia. Tapi dia punya tujuan yang super spesifik. Mau jadi Hokage. Dia punya ritual, latihan tiap hari, kalau perlu sampai tangannya berdarah, nggak nyerah. Dan dia punya circle. Iruka yang pertama percaya, Jiraiya yang ngebimbing. Dan tujuannya, ritualnya, circle-nya ada semua. Jadi Naruto itu menurut saya, itu dia santri di dunia ninja. Dia jalanin dream system tanpa pernah tahu namanya. Jadi jawaban dari judul video ini ya 100% benar. Ali Fikri versi Wibu tetap bisa lulus S2 mau di Eropa, di Amerika, atau di segala penjuru dunia. Tapi bukan karena dia berhenti jadi Wibu, bukan karena dia buang semua koleksi poster dan merchandise-nya terus tiba-tiba jadi alim, bukan itu. Tapi karena dia bangun dream systemnya di atas hobinya. Dia jadiin anime bagian dari hidup yang terstruktur, bukan penguasa hidup yang kacau. Ingat, impian itu bibit kenyataan. Kenyataan siapa? Ya, kenyataan kamu.
Hobi itu bukan musuh mimpimu. Yang jadi musuh itu chaos. Hari yang jalan tanpa arah. Minggu yang lewat tanpa kamu ingat ngapain aja. Dan chaos itu bisa nyerang siapa saja. Bisa santri, bisa wibu. Siapa saja yang menyerahkan mimpinya ke moodnya, ke perasaannya, ke suasananya. Saya udah ketemu santri yang hidupnya chaos. Dan tahu ada wibu yang hidupnya lebih tertata dari kebanyakan orang kantoran. Jadi yang bikin beda bukan labelnya, tapi dia punya sistem nggak di balik hidupnya. Jadi kalau ada yang nanya, sebenarnya bisa nggak sih wibu dan tetap sukses? Bisa banget. Bahkan karakter anime favorit kamu sudah membuktikan sendiri. Tinggal, kamu mau niru sistemnya nggak? Atau cuma niru cara mereka begadang? Oke, sekarang kita recap dengan cepat ya. Jadi Ali Fikri bisa lulus S2 di mancanegara bukan hanya karena dia tinggal di pesantren, tapi karena pesantren ngasih dia sistem yang maksa dia konsisten setiap hari, secara lahir, secara batin, secara spiritual. Dan dream system itu 3 hal: tujuan yang tajam, ritual harian yang didesain, dan circle yang kita pilih sendiri. Nah, kabar baiknya nih buat teman-teman, kamu nggak harus mondok buat punya 3 ini. Kamu bisa desain dream systemmu sendiri. Desain sendiri dengan niat yang benar, masukin juga spiritualitasnya. Kapan mulainya? Mulai sekarang, mulai besok pagi, bahkan mulai malam ini juga. Habis video ini kelar, sebelum kamu klik 1 episode lagi. Karena mimpi besar itu nggak sekedar slogan kosong. Mimpi besar ada sistemnya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang berhasil. Nah, kalau video ini mengubah cara kamu ngelihat mimpimu, boleh subscribe ya. Tiap Senin nanti saya akan bikin video kayak gini. Cerita yang bisa bikin kamu mikir, bukan cuma ngerasa enak sesaat. Dan satu lagi, tulis di komentar, kalau Ali Fikri hidup di 2026, menurut kamu dia bakal jadi apa selain jadi wibu? Fans K-pop, programmer, streamer? Nah, saya penasaran ya, apa imajinasi kalian? Saya akan baca satu-satu. Sampai ketemu Senin depan.